Rastu mencatat, Atsemer Rastu. Assalamualaikum sahabat, apa kabarnya? Semoga sahabat semua senantiasa sehat dan murah rezeki ya. Terima kasih sahabat semua sudah setia menyimak semua cerita film di SLMT-TV. Panjang umur dan bahagia selalu ya. SLMT-TV kembali hadir menemani sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini, SLMT-TV hadir membawakan alur cerita film yang berjudul Shira Narasimha Reddy. Film ini berkisah tentang perjuangan rakyat India yang berjuang untuk kemerdekaannya dari kerajaan Inggris yang menjajah mereka. Bahkan, banyak korban berjatuhan dalam peperangan tersebut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Penjajahan Inggris terhadap India mendapat perlawanan dari rakyat India walau melalui jalan yang teramat sangat berat. Inggris mengakui bisa menjarah semua kekayaan yang dimiliki oleh India, namun mereka tidak mampu mengambil semua kebudayaan India. Suatu hari di benteng Gwalior tahun 1857, India mulai melakukan penyerangan terhadap Inggris di bawah pimpinan Jhansi Lakshmi Bai. Namun, ia merasa putus asa karena pasukannya habis menjadi korban berperang dan tersisa hanya 100 prajurit. Namun seseorang datang memberi semangat untuk tetap berperang karena pasti suatu saat akan menang. Daripada harga diri terinjak-injak oleh Inggris, lebih baik berjuang hingga titik darah penghabisan. Raja Nosam Palaigari Jayarami Reddy memiliki 2 putri dari Ratu Uyalawada Palaigar Maksari Malareddy. Putri sulungnya melahirkan seorang putra yang sudah memiliki berkah semenjak ia lahir. Putranya bernama Kartik Purnimati Narasimha Reddy, yang biasa dipanggil Narasimha. Pada usia 6 tahun, ia sudah bisa diandalkan menghidupkan api ke dia di perbukitan Jagannatha, sebagai simbol untuk melakukan upacara yaknan, yaitu upacara mendatangkan hujan. Narasimha sering melihat kejahatan yang dilakukan oleh tentara Inggris, seperti menggantung rakyatnya dan mengambil hasil bumi mereka. Narasimha bertanya pada kakeknya, mengapa mereka tidak mau melakukan pemberontakan? Sang kakek mengatakan bahwa mereka takut kepada Inggris yang membawa persenjataan lengkap, sedang mereka keahlian perangnya pun tidak ada. Narasimha kemudian mengadu kepada guru besarnya, yang bernama Gosayi Venkana, bahwa ia akan melawan tentara Inggris dan mengusir mereka dari tanah air Narasimha. Sang guru menjelaskan jika ia ingin mengalahkan Inggris, Narasimha tidak hanya harus memperkuat dirinya dengan bela diri, namun ia juga harus pintar menggunakan akalnya dan mengajak semua rakyat bersatu untuk mengusir Inggris. Pemerintah Inggris juga telah lebih semena-mena. Mereka menaikkan pajak sebesar 300% dan mengeksploitasi kekayaan India, lalu mendatangkan Cochrane untuk memimpin penjajahan di sana. Latihan demi latihan dijalani oleh Narasimha. Ia juga sering bertapa untuk bisa mengendalikan emosinya hingga tidak mudah dikendalikan oleh pasukan Inggris. Narasimha kemudian berjumpa dengan seorang gadis penari yang selalu datang di acara keagamaannya. Mereka diam-diam saling mencintai namun belum berani mengungkapkan perasaan mereka. Lagi-lagi pasukan Inggris membuat kekacauan. Satu keluarga terdiri atas ibu dan kedua anaknya bunuh diri membakar rumah mereka. Narasimha yang melihat itu menerobos masuk ke kobaran api, lalu menyelamatkan mereka. Setelah mereka selamat, Narasimha menanyakan sebab mereka melakukan bunuh diri. Sang ibu mengatakan mereka tidak dapat makan karena semua hasil panennya diambil oleh pasukan Inggris. Ditambah lagi mereka harus membayar pajak yang sangat tinggi. Padahal pasukan Inggris tahu di wilayah ini sedang terjadi kekeringan. Namun tanah milik rakyat justru diambil oleh mereka. Wanita tersebut putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Mendengar itu, Narasimha memerintahkan orang kepercayaannya untuk membantu mereka dengan memberi bahan makanan. Setelah itu, Narasimha memerintahkan jangan membayar pajak selama kekeringan ini berlangsung. Narasimha memanggil pemungut pajak yang bernama Raghavachari, yang merupakan antek-antek Inggris untuk memberitahu pasukan Inggris agar tidak memungut pajak selama kekeringan ini berlangsung. Raghavachari memberitahu kepala benteng yang curiga bahwa pajak dari wilayah Datam Kaulam sangat rendah, bahkan kadang tidak memberikan pajak.
Wilayah itu akan memberi pajak jika mereka sudah panen. Namun, kepala benteng yang bernama Cochrane ini marah. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Datam Kaulam dan mengambil semua kekayaan mereka. Sementara itu, di tempat lain, akhirnya Narasimha memberanikan diri mengatakan cintanya kepada Laksmi dan berniat menikahinya. Upacara Yagnan telah dipersiapkan, termasuk Narasimha yang bertugas menyalakan api dia di pegunungan Jagannatha. Ia mempersiapkan diri mengganti pakaiannya dengan baju suci. Namun, ketika ia melangkahkan kakinya, ia mengatakan bahwa ia belum menikah. Mana boleh melakukan ritual. Namun, guru besarnya mengatakan bahwa ia sudah menikahkan Narasimha dengan si Dama sejak umur 6 tahun. Namun, mereka terpaksa dipisahkan selama 24 tahun dan sekarang ia akan dinikahkan secara sah. Narasimha yang sudah menautkan hatinya ke Laksmi merasa kecewa, tidak dapat menikah dengan Laksmi. Begitupun Laksmi. Ia terlihat sangat sedih dan kecewa melihat Narasimha menikahi gadis lain. Laksmi berniat ingin mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang, namun Narasimha berhasil menolongnya. Narasimha menasihatinya bahwa hidup harus mempunyai tujuan dan membawa kebaikan pada semua manusia. Laksmi hanya menangis dan meninggalkan Narasimha. Di tengah-tengah kepanikan rakyat, Narasimha masih memikirkan cara untuk mengalahkan pasukan Inggris. Si Dama kemudian hamil, maka Narasimha ingin berdoa di Bukit Jagannatha. Sementara rakyatnya bersuka cita merayakan hasil panen dan melakukan syukuran di upacara keagamaan, tiba-tiba pasukan Inggris datang menyerang ingin mengambil semua hasil panen yang ada. Salah satu penduduk memohon agar memberi mereka kesempatan. Namun, Raghavachari mengumumkan peraturan baru dari Jackson bahwa mereka harus memberikan seorang wanita yang mau menikah untuk menghabiskan malam pertama mereka dengan Jackson. Penduduk menolak keputusan baru Jackson dan menyatakan lebih baik mati kelaparan daripada harus kehilangan harga diri. Akhirnya, Jackson membawa semua hasil panen penduduk tanpa meninggalkan sedikit pun untuk mereka makan. Tiba-tiba, seorang anak kecil bernama Basavala berlari mengambil segenggam gandum yang dibawa tentara Inggris. Ia dengan lantang mengatakan ia tidak mencuri dan yang mencuri adalah tentara Inggris. Mendengar itu, Jackson menendangnya hingga terpental namun ia tetap menggenggam gandum di tangannya. Melihat keberanian Basavala, penduduk lain mengikutinya mengambil kembali hasil panen mereka. Namun Jackson menunjukkan kekejamannya. Ia membakar hidup-hidup para pembangkang. Jackson juga memberi waktu sampai besok malam agar Narasimha menyerah. Narasimha yang baru saja kembali dari Bukit Jagannatha terkejut melihat semua rakyatnya terduduk dan penuh ketakutan. Narasimha melihat kekejaman yang dilakukan oleh Jackson benar-benar tidak bisa dimaafkan. Narasimha kemudian menyerang benteng dengan menunggangi kuda dan membawa lengkap persenjataan. Narasimha mulai menyerang semua prajurit Inggris dengan pedangnya. Semua penduduk menyaksikan Narasimha menyerang seorang diri pasukan Inggris di benteng tersebut. Pertarungan terjadi sangat sengit. Narasimha dapat menebas semua prajurit tanpa tersisa. Jackson akhirnya turun melawan Narasimha, namun dengan mudahnya Narasimha membuatnya terdesak hingga tersungkur dan dihujani serangan Narasimha. Melihat Jackson yang terdesak, beberapa prajurit yang tersisa di benteng menghujani Narasimha dengan tembakan. Namun, rakyat Narasimha pun tak tinggal diam. Mereka memanah prajurit-prajurit tersebut. Jackson mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Narasimha tetap mengejarnya hingga Jackson masuk ke dalam sungai. Narasimha kemudian mencekik leher Jackson di dalam air. Dalam waktu singkat, Narasimha memenggal kepala Jackson dengan cepat. Semua rakyat merasa bahagia melihat Jackson tewas di tangan Narasimha. Benteng berhasil dikuasai. Narasimha mengatakan ia akan mengambil semua yang telah diambil oleh Inggris dari negaranya. Narasimha mulai menyerang diam-diam dan mengambil kembali hasil panen rakyatnya. Hal-hal yang dilakukan oleh Narasimha membuat pemerintahan Inggris marah, kemudian memerintahkan penyerangan terhadap Datam Kaulam. Narasimha meminta pendapat Ghonsai Venkana untuk membulatkan niatnya menghancurkan tentara Inggris. Sang guru menyarankan agar ia menyatukan semua rakyat dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya. Bila mereka semua bersatu, maka Narasimha akan bisa menghancurkan pasukan Inggris. Akhirnya Narasimha mengikuti saran sang guru, ia mulai mengumpulkan raja-raja dari kerajaan sekitar. Namun tidak semua mendukung keinginannya untuk menyerang Inggris, karena para raja takut kalah dalam berperang. Dan ada yang takut kehilangan kemewahan yang didapat dari Inggris setelah mengkhianati negaranya sendiri. Namun di antara pertentangan para raja, di area istana rakyat malah bersemangat untuk ikut berperang. Mereka sudah banyak berlatih untuk membalas kekejaman Inggris terhadap hidup mereka. Narasimha terharu melihat semangat rakyatnya dan raja-raja lain yang menolak merasa malu.
Rakyat mulai membuat persiapan perang di area benteng istana. Mereka menyiapkan jebakan-jebakan dan senjata-senjata tradisional. Namun, pengkhianat tetap selalu memberikan informasi kepada pihak Inggris. Akhirnya, tentara Inggris datang menyerang ke benteng Narasimha. Daniel memimpin penyerangan tersebut. Pasukan Inggris menyerang menggunakan meriam sambil berteriak agar Narasimha menyerah dan meminta maaf kepada pasukan Inggris. Semangat rakyat mulai berkobar. Mereka kini tidak takut lagi untuk berperang. Karena sekalipun mereka gugur dalam keadaan yang terhormat. Di tengah-tengah perang pasukan Inggris dengan pasukan Narasimha, Sidama merasakan kontraksi dan ingin melahirkan. Pasukan Inggris akhirnya berhasil memasuki area istana Narasimha. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Sidama berhasil melahirkan bayi laki-laki. Mendengar suara anaknya yang begitu kencang, menambah semangat Narasimha. Ia berhasil memukul mundur pasukan Inggris keluar dari bentengnya. Sesampainya di depan benteng, pasukan Inggris bertemu dengan pasukan Raja Afuku dan mengira mereka akan membantu pasukan Inggris. Namun dugaan mereka salah. Tentara Raja Afuku datang untuk membantu Narasimha dan mengalahkan semua pasukan Inggris. Narasimha sendiri yang mengantarkan jasad pasukan Inggris ke benteng menemui Cochrane dan mengatakan bahwa ia akan menghabisi seluruh pasukan Inggris dan mengusirnya dari negara mereka. Hal itu membuat Cochrane menjadi murka, lalu mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Narasimha. Sementara Narasimha mengajak pengikutnya beserta keluarganya meninggalkan istana, mereka bersembunyi di hutan-hutan. Narasimha juga mengajak Sidama istrinya ikut berperang dengan cara melindungi dan menjaga keluarganya beserta anaknya Subaya. Sidama menyanggupi dan menyadari bahwa tanggung jawab Narasimha lebih besar terhadap negaranya. Namun tanpa diduga, kakak kandung Narasimha mengkhianatinya. Ia bekerja sama dengan pasukan Inggris untuk menculik Sidama beserta anaknya. Namun Narasimha dengan gagah berani berhasil menyelamatkan keluarga kecilnya. Mengetahui kakak kandungnya berkhianat, Narasimha meminta ibunya untuk menghukum kakaknya tersebut. Namun ibu Narasimha meminta kesempatan kedua untuk sang kakak. Narasimha pun menuruti permintaan ibunya. Gaungan memperjuangkan kemerdekaan bergema di mana-mana. Rakyat memperkuat pasukan Narasimha. Begitu pula tentara Inggris yang mempersiapkan untuk menyerang Narasimha. Akhirnya Narasimha berhasil menduduki salah satu benteng milik Inggris. Namun di antara pasukan Narasimha ada beberapa pengkhianat yang mau menghabisi Narasimha beserta keluarganya karena diiming-imingi Cochrane pembagian wilayah jika mereka berhasil menyingkirkan Narasimha. Namun pergerakan musuh dalam selimut Narasimha terbaca. Mereka malah habis dibunuh oleh orang-orang setia Narasimha. Raja Vedi Reddy terkejut karena anaknya Narsi adalah salah satu pengkhianat. Ia menyerahkan hukuman itu kepada Narasimha langsung. Vedi Reddy melangkahkan kakinya dengan gontai meninggalkan Narasimha yang dikira telah membunuh putranya. Laksmi kemudian diculik oleh Raga Havari dan tentara Inggris. Ia dibawa ke sebuah markas yang berisi amunisi dan juga bom. Cochrane meminta Laksmi menari telanjang di hadapan mereka semua. Laksmi kemudian menari. Namun dalam tariannya, ia menggunakan selendangnya untuk menyambar ke arah api. Setelah selendangnya menyala, ia mulai meledakkan semua bom yang ada di tempat itu. Laksmi melakukan aksi bom bunuh diri, mengakibatkan semua pasukan Inggris tewas menjadi abu, termasuk Cochrane dan juga Raga Havari. Keesokan harinya, Narasimha yang mendengar berita itu memacu kudanya mendatangi tempat kejadian. Ia menemukan seutas kalung yang dulu ia berikan kepada Laksmi di atas gundukan abu. Air mata Narasimha jatuh membasahi kedua pipinya. Raut wajah kesedihan tak dapat ia sembunyikan. London telah mengetahui 300 tentaranya tewas akibat bom bunuh diri Laksmi. Mereka mulai mempersiapkan pasukan baru untuk berperang. Begitupun juga dengan Narasimha. Akhirnya perang pun terjadi. Kedua belah pihak telah berkumpul di medan perang. Pihak Inggris mulai menyerang menggunakan meriam, sedangkan pasukan Narasimha hanya menggunakan persenjataan tradisional. Peperangan tidak seimbang karena Inggris dilengkapi oleh persenjataan yang modern. Namun semangat berperang pasukan Narasimha tetap berkobar. Tiba-tiba Narasimha menarik panah, mengakibatkan ruang bawah tanah terbuka dan memunculkan pasukan tambahan yang membela pertahanan Narasimha. Satu persatu pengikut Narasimha gugur di medan perang menjadi pahlawan sejati. Mereka gugur untuk memperjuangkan kebebasan tanah air mereka dari jajahan Inggris. Melihat secara langsung satu persatu pengikutnya gugur, membuat semangat Narasimha menjadi berkobar. Ia mulai menghabisi semua musuh secara membabi buta hingga pasukan Inggris mundur ketakutan.
Komandan pasukan Inggris yang melarikan diri melaporkan kegagalannya kepada atasannya. Ia begitu marah karena 10.000 pasukannya bisa dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya jauh di bawah pasukan mereka. Mereka kemudian mencari akal agar bisa menangkap hidup-hidup Narasimha. Mereka membawa Vedi Reddy yang terluka parah, lalu merawatnya. Vedi Reddy diadu domba untuk bisa mengkhianati Narasimha dengan mengungkit kematian anak Vedi Reddy. Di tempat persembunyian Narasimha, ia mengatakan kepada pengikutnya bahwa ia akan melakukan ritual bulan purnama bulan Kartika. Ia mau menghidupkan kembali dia di pegunungan Jagannatha. Namun Vedi Reddy yang telah termakan hasutan pasukan Inggris mulai mengkhianati Narasimha dengan memberikan Narasimha racun dan melucuti persenjataan Narasimha. Vedi Reddy turun dari perbukitan dan menemui pasukan Inggris yang telah mengepung dan menyerahkan persenjataan Narasimha. Sementara itu, Narasimha menyelamatkan Sidama dan anaknya terlebih dahulu dengan melewati jalan rahasia. Narasimha melihat pasukan Inggris telah berhasil mengepung Jagannatha. Mereka menyerang Narasimha dengan bertubi-tubi. Vedi Reddy meninggalkan perbukitan. Di tengah perjalanan, ia terkejut melihat Narsi anaknya masih hidup. Narsi menceritakan bahwa Narasimha tidak membunuhnya, tapi meminta Narsi mengkhianati Inggris untuk tanah airnya. Mendengar itu, Vedi Reddy menangis dan mengakui ia telah mengkhianati Narasimha. Narsi meninggalkan ayahnya dan berlari ke atas pegunungan, namun usahanya gagal karena ia terlebih dulu ditembak oleh prajurit Inggris. Akhirnya, pasukan Inggris berhasil menangkap hidup-hidup Narasimha dan membawanya menuruni bukit. Vedi Reddy yang melihatnya tertunduk dan membunuh dirinya sendiri seraya meminta maaf kepada Narasimha. Narasimha dibawa ke pengadilan Inggris. Hakim memutuskan 112 pengikut Narasimha diasingkan ke sebuah pulau. Namun hakim bisa meringankan hukuman Narasimha jika ia meminta maaf kepada pemerintahan Inggris. Namun dengan lantang Narasimha berkata, "Pergi dari tanah air kami." Get out from my motherland! Ucapannya membuat hakim marah dan menjatuhi hukuman gantung kepada Narasimha atas tuduhan pemberontakan. Semua rakyat tertunduk melihat Narasimha dibawa menuju tiang gantungan dengan cara dipasung lehernya. Namun Narasimha berkata di hadapan tiang gantungan kepada rakyatnya. Ia meminta rakyatnya merayakan hari kematiannya sebagai hari kebebasan bangsanya. Narasimha membakar semangat rakyatnya agar terus berjuang tanpa lelah. Di saat-saat terakhir Narasimha masih selamat dari tiang gantungan. Ia tetap menyerang prajurit Inggris di sekitarnya. Namun saat sedang bertarung, seorang prajurit Inggris berhasil memenggal kepala Narasimha. Ibu Narasimha berlari dan mengatakan bahwa suatu hari nanti akan ada Narasimha baru yang terlahir dari semangat Narasimha. Biasanya perang akan berakhir ketika pemimpin mereka gugur. Namun kali ini pasukan India berperang karena semangat Narasimha. Rakyat India terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris hingga pada tanggal 15 Agustus tahun 1947 mereka berhasil merdeka. Film pun selesai. Sahabat, demikianlah kisah heroik rakyat India yang berjuang demi kemerdekaan negaranya. Semoga sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT TV hingga akhir. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.